Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Oke, aku udah lama sekali ya nggak buat video YouTube terkait hidroponik. Karena dari kemarin sibuk ngebuat kebun ini, kebun baru di Jogja, lokasinya di Condong Catur, dekat Taman Kuliner, sebelah timurnya Taman Kuliner persis. Oke, inilah penampakan kebun di Condong Catur. Nah, di sini saya ingin mereview yang pertama kebunnya. Kebun ini terdiri dari 2.400 lubang tanam dewasa, 2.400 lubang tanam remaja, dan 2.400 kapasitas meja semai. Lebih sih sebenarnya. Semai sama remaja lebih. Remaja 2.500-an. Kenapa? Karena seperti yang di CPR, kita harus melebihkan karena kan ada beberapa kondisi benih itu tidak semuanya bagus, ada yang kerdil, ada yang gagal tumbuh dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti kita lihat, karena masih dalam proses pembangunan, jadi yang baru terbangun hanya meja dewasa dan meja semai. Meja semai pun masih belum rapi. Oke. Di sini meja remaja itu terdiri dari satu meja 8 meter dan meja dewasa terdiri dari 10 meja, yang mana lebar mejanya 1,6 meter, terdiri dari 8 guli ukuran 6 meteran, jarak tanamnya 20 cm. Nah, dengan sistem satu tandon, perbedaannya di sini kita menggunakan pompa yang low cost, low watt. Jadi yang wattnya rendah dan juga biayanya murah, tetapi untuk kekuatannya tidak kalah dengan pompa yang di CPR Venezia STP 50. Nah, ini kita lihat ya, ini semua dengan satu pompa. Satu pompa. Sip. Untuk 10 meja 80 lajur 6 meter. Nah, kemudian kita pakai pompa apa sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Pompanya adalah pompa celup. Kita buka. Kelihatan nggak ya? Nah, pompanya adalah pompa celup, pompa Sunsun 16.000. Pompa Sunsun 16.000 untuk 80 lajur 10 meja. Apakah kuat? Tentu kuat. Syaratnya itu ada di instalasi pralon. Nah, mungkin saya dari sini ya. Ada deh. Jadi ini kakinya 90 cm. Kemudian kedalaman gulinya, kedalaman tandon itu 1,3 meter. Kedalaman pompa, kedalaman tanam 1,5, tapi kedalaman tanamnya 1,3 meter ditambah 90 cm, berarti sekitar 2,2 meter dia naiknya. Nah, kemudian bagaimana supaya kuat? Itu yang penting ada instalasinya ini. Wajib menggunakan sistem loop. Nah, sistem loop itu apa? Ini melingkar ke ujung, kasih L lagi, melingkar. Ini yang pertama, sistem loop ini wajib. Kalau dia tidak menggunakan sistem loop, nggak mungkin dia bisa 80 lajur dapat 2 liter per menit. Itu syarat pertama, menggunakan sistem loop. Syarat kedua, menggunakan pralon yang standar sesuai dengan kapasitasnya. Jadi di pompa Sunsun 16.000 itu mulut pompanya itu ada ukuran dari 1,5, 1, kemudian 3/4 dan setengah. Jadi ada berbagai varian ukuran mulut pompanya. Nah, di sini saya menggunakan pipa yang satu in. Nah, syaratnya itu adalah sistem loop ini menggunakan pompa yang sesuai dengan mulutnya. Jadi sistem loop ini saya menggunakan sini. Ini berarti 4 meter, dari sana 4 meter
Kemudian ke ujung sana itu dapatnya 11 meter. Nah, di sini kita loop, kasih T, potong set, 12 ke sana. Ujung kita kasih L sana, kemudian di sini ada L lagi, mutar ke sini. Jadi tekanan air itu tertahan di sini. Dia nggak lepas, nggak lari. Gitu. Jadi dia tidak lari pompanya tekanannya. Nah, setelah ini ukuran 1, kemudian yang naik ini menggunakan overshock. Dari 1 saya menggunakan 3/4. Kenapa begitu? Nah, semakin kecil pompa, semakin kecil pralon, itu akan menciptakan semburan yang semakin jauh. Oke, ingat ya, semburannya makin jauh, bukan debitnya yang makin besar atau ini, tapi semburan jauh tapi debit kecil. Nah, kesalahan orang-orang menggunakan pipa sunsun. Dia takut nanti nyampe nggak ya meja saya ini, jauhnya lontarannya 10 meter, nanti tidak nyampai lagi. Nah, itu yang kadang-kadang salah. Jadi dia pakai mulut yang 3/4 untuk semuanya. Oke, pompanya nanti itu akan jauh semprotannya, tetapi tidak ada debitnya. Nah, sedangkan ini dengan sistem loop, pakai pipa 1 in di loop, kemudian dia naik. Nah, naiknya ini pakai overshock ke 3/4. Ini 3/4. Nah, jadi kekuatan pompa ini naik ke atas itu bukan dari kekuatan pompa yang di sana, tapi disebabkan karena tekanan air di sini. Nah, tekanan air di sini kan kuat nih, kan sistem loop. Tekanan airnya kuat. Kemudian dia ada ruang yang semakin kecil, maka dia otomatis akan naik. Naik, kemudian dia dibagi di sini dengan selang PE ukuran 7 mili. Kemarin nyari yang 8 sebenarnya, cuma sulit, nggak dapat. Pakai yang 8 pun bisa, malah lebih bagus nanti. Saya pakai yang 7 mili. Nah, begitu. Tapi tetap ini sini dikasih stop kan. Nah, jadi pentingnya seperti itu. Gunakan sistem loop. Nah, sistem loop ini fungsinya buat apa? Pertama, menjaga tekanan. Tekanannya biar stabil. Kemudian yang kedua, meratakan air. Nah, airnya biar rata. Kalau misalkan teman-teman hemat pralon ini satu lajur aja, tekanan itu nanti pasti nggak rata, walaupun ada stop kan, nanti yang ujungnya dia nggak rata. Kemudian kekuatan pompa yang harusnya bisa dimaksimalkan tidak maksimal, sebaran tidak rata, kekuatan pompa tidak maksimal. Kemudian pompa pun kalau misalkan kapasitas pralonnya itu dia tidak sesuai mulutnya, maka dia akan masa umur dari pompa itu tidak terlalu awet, karena antara yang disedot dan yang dikeluarkan itu tidak imbang. Jadi gearnya itu mutarnya ya tidak seimbang. Kalau seimbang kan dia antara sedot sama menyemburkan seimbang, itu makin bagus. Jadi gearnya itu tidak aus. Makanya setting pralon itu sangat penting untuk menentukan bagaimana besarnya debit air yang akan dihasilkan. Wajib sistem loop ya. Seperti itu. Kemudian, nih kalau kita lihat ke atas. Ya. Nah, ini saya kasih jalan sekitar berapa? 50 cm sini. Tapi ini bukan jalan panen ya. Ini ada jalan maintenance. Jadi jalan untuk maintenance, pembersihan, pengecekan gitu-gitu. Kalau jalur panennya ini. Nah, jalur panennya ini. Nah, di sini kita review sekarang outputnya. Kadang-kadang teman-teman kan ini sebenarnya outputnya sama sih di sebelah sini. Ini belum jadi yang meja semainya karena masih ada pembangunan. Nah, outputnya kita pakai yang 2 in. Nah, di sini pakai 2 in. Semuanya jadi satu. Dari ujung sana ke sebelah sini. Ini masih sementara karena nanti mau dihubungkan ke meja semai dan meja remaja.
terus ke sebelah sana, kembali ke tandon. Nah, kalau ini kan udah biasa ya, hal yang biasa. Menariknya itu adalah di sebelah sini. Hal yang menarik, ya ini menurut saya menarik, karena kita menggunakan full kapasitas dari pompa tersebut. Kita tidak menggunakan listrik lagi. Nah, di sini. Ini nanti, ini juga belum selesai. Ini nanti mau dikasih stop kran ke ujung sana untuk buangan ketika nanti hujan. Jadi nanti di sini ada stop kran untuk buangan air hujan, dan nanti di dalam ada stop kran. Yang menarik adalah ini. Kira-kira ini untuk apa? Nah, ini hal yang menarik. Ini mungkin simple, mudah, tapi jarang dilakukan. Ini adalah lubang angin. Oke. Saya nggak bawa stabilizer, jadi videonya mungkin kurang jos. Kelihatan nggak ya? Jadi ini adalah lubang angin. Kalau misalkan teman-teman melihat, ini kan pipa 2 in. Nah, di sini cara buatnya gampang. Tinggal dikasih T, kemudian dikasih lubang angin di sini. Jadi air yang mengalir, kan ada air output nih. Itu belum di setel juga, kurang miring. Jadi ada air output ngalir set sini. Kemudian dia akan kembali ke tandon. Nah, ini kan ada tenaga aliran ya, tenaga potensial dari tempat tinggi ke tempat rendah kan, ada tenaga. Nah, ketika itu air yang mengalir itu diberi ada lubang seperti ini, maka udara yang di atas ini akan terhisap ke dalam salon ini. Jadi air yang mengalir akan terisi dengan udara di atas, udara terhisap, akan ikut dengan aliran airnya masuk ke dalam tandon, sehingga terciptalah, wah dia tidak terlalu terlihat, ada aerasi di situ. Lihatnya yang sebelah sini aja ya, aerasi di sebelah sini. Kelihatan kan? Nah, ini sampai dasar ya. Ini juga sampai dasarnya untuk ngotok di bagian bawahnya. Ini sebenarnya belum selesai. Nanti mau saya buat di bawah juga. Nah, ini ke bawah. Dia ada semburan oksigen. Karena ada tenaga ini. Sebenarnya ini pun salah. Harusnya lubang anginnya itu di bawah ini. Pokoknya paling dekat dengan L-nya, paling dekat dengan turunan dari air itu. Jika semakin dekat dengan ini, maka angin yang akan disedot itu akan makin kencang, karena tenaga untuk turunnya tenaga potensial lebih besar, pasti besar, karena dia lolos langsung. Maka oksigen yang dihasilkan akan semakin besar. Lihat yang sebelah sana coba, yang lebih jelas. Ini kita tutup dulu. Nah, yang di sebelah sini, di sisi ini. Nah, nanti ini di sini ada stop kran. Ini lubang anginnya di sini. Nggak kelihatan ya. Dengan ini kita buka. Nah, tidak kelihatan. Nanti aja kalau kalian mau main, kita bisa lihat. Nah, itu dia, kencang kan? Ini hanya mengandalkan tenaga potensial. Ini salonnya sampai dasar ya. Salon ini 1 meter, bawah 1 meter. Tinggi tandon sampai lubang ini 1,5. Ini sampai bawah. Penghasilnya belum tentu sekuat ini. Gratis, tanpa listrik, hanya mengandalkan kekuatan aliran air. Kekuatan aliran air dengan menambahkan T2 in. Modalnya 8.000 berarti lubang angin. Oke, jadi seperti itu. Untuk pompa yang kuat, pertama sesuaikan kapasitas.
kapasitas dari pompa itu, ketinggiannya dilihat, kemudian jumlah lajurnya dilihat. Setelah itu sistem loop itu wajib, kapasitas pompa, ketinggian dan lain-lain, sistem loop. Kemudian penggunaan pemilihan pralon itu wajib dipertimbangkan. Kemudian juga untuk output jangan terlalu kecil, kalau kecil nanti luber. Kalau terlalu kecil takutnya luber. Oke. Dan juga ini sebenarnya luber. Ini saya ganjel. Ini air dari mana? Ini saya ganjel. Ini kalau misalnya nggak saya ganjel, ini contohnya. Karena pompanya kenceng sekali. Lihat ya teman-teman. Nih. Tuh. Padahal nggak terlalu miring loh. Tapi luber. Kenceng banget pompanya soalnya. Dan itu stop kran nggak saya buka full, cuma saya buka setengahnya. Luber. Sunsun 16.000, 80 lajur, lemparan air 11 sampai 15 meter, berani. Jadi sesuaikan semuanya. Oke, begitu ya. Airnya deres loh ini. Bisa untuk main bakar-bakaran. Aduh. Ini kalau nggak percaya, saya cuma pakai saya buka cuma 3/4 itu luber. Lagi saya buka full. Saya buka full banjir. Ini ada Mas Billy. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mengobati kerinduan para teman-teman ya. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial.